Thomas ini sedikit berani atau terpaksa tidak ada? Nggak ada di situ dia pokoknya ini Thomas. Datang. Kan kita sudah bilang, Petrus itu lupa ketika dia bilang begini, Tuhan, kalaupun mereka mati, kalaupun engkau mati, saya juga mati dengan kau. Ke hari itu ketakutan. Saudara, di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Ada tugas, perempuan lebih berani loh dari laki-laki ini. Ya kan, yang saya sudah bilang itu. Yaitu perempuan-perempuannya bawa rempah-rempah ke kubur kan. Ibu-ibu, makanya ibu-ibu itu bagus sekali. Pada saat kemarin ketika kita bicara kita mau perpanjang gedung, bapak-bapak agak ragu, bapak-bapak bilang, gimana nanti ya? Tapi ibu-ibu bilang begini, maju, bisa. Saya jadi mengerti kenapa Deborah itu disebut dalam Alkitab. Karena Barak dan teman-temannya pakai rok. Barak ya? Barak. Yang mereka ada di Barak, dalam ketakutan. Ya, ketakutan. Apa yang mereka takut? Saudara tahu nggak? Apa yang mereka takut? Apa yang mereka takutkan? Mereka takut karena kepada orang-orang Yahudi kan? Ya kan? Kenapa takut kepada orang Yahudi? Karena Tuhan bilang, kalau saya dianiaya, kamu juga dianiaya. Jadi yang mereka takutkan apa? Bisa ngerti nggak maksudnya? Ini, mereka takut pada orang-orang Yahudi yang akan datang untuk mereka. Takut mereka. Ya. Takut kan? Kenapa? Karena mereka ingat yang Tuhan bilang. Iya kan? Bahwa kalau seorang gembala atau pemimpinmu dianiaya, kamu juga. Jadi yang mereka takutkan apa? Orang Yahudi atau firman Tuhan? Tergenapi. Nah, bukankah yang mereka takutkan adalah kalau firman Tuhan tergenapi, tamat kita. Lihat. Ya, itu fit. Ya. Saudara tahu nggak, ada begitu banyak orang takut kalau firman Tuhan tergenapi. Ya. Itu Tuhan bilang begini, kamu akan menderita, kamu akan dianiaya di dunia ini, kamu akan sakit, kita akan berdoa sampai habis-habisan. Tuhan jangan sampai terjadi. Kita mau tolak tuh kehendak Tuhan. Hah? Kita mau tolak tuh kehendak Tuhan. Kita mau sembunyi di dalam barak. Kita mau sembunyi karena Tuhan bilang itu akan terjadi. Mau takut? Saudara, saya pernah bilang kan di sini ya. Satu waktu kita lagi ibadah, lalu orang datang dari sana dan bawa senjata, lalu bilang, siapa nggak keluar saya tembak. Bukankah semua akan lari keluar? Lalu dia bilang pada saya, kebetulan cuma saya di atas mimbar, kamu tetap di situ. Kamu mau apa di situ? Saya nggak bisa turun. Kalau mau tembak saya di atas mimbar. Setelah semua lari, mereka sudah keluar semua. Yang penakut lari semua. Semua sudah lari, lalu dia bilang ke saya, terus Pak, khotbah. Yang Kristen KTP sudah keluar semua. Yang penakut-penakut sudah lari. Tinggal kita berdua. Kan dia nggak tahu kalau saya takut kayak apa itu coba. Memang ada laki-laki yang ditaruh senjata lalu begini. Atau jadi begini. Mati. Mereka takut. Ternyata karena firman Tuhan sudah bilang pada mereka. Kamu akan dianiaya. Hati-hati saudara ya. Nggak, ini mungkin berpikir saja begitu ya. Yaitu banyak kali kita percaya pada janji Tuhan yang indah. Berkat Tuhan selalu baru setiap hari. Aku menyertai kamu, tidak akan meninggalkan kamu. Tetapi ketika Tuhan bilang pada mereka, jika pemimpinmu, jika aku dianiaya, kamu juga akan dianiaya. Sembunyi kan? Takut kan? Padahal ini adalah orang-orang yang pernah bilang, mari kita pergi untuk mati bersama-sama dengan mereka. Padahal ini adalah untuk mari bersama-sama mati dengan dia, dengan Tuhan maksudnya. Mari kita pergi untuk mati bersama-sama dengan dia. Bahkan ada yang bilang begini, mari kita turunkan api dari langit, hanguskan orang-orang itu. Ada begitu banyak orang yang gagah perkasa ketika Yesus bersama-sama dengan mereka. Tetapi ketika Yesus seolah-olah tidak ada bersama-sama dengan mereka, mereka ketakutan, apalagi mengingat apa yang Tuhan katakan. Kalau aku dianiaya, mereka juga akan aniaya kamu. Masuk ke dalam semua. Sembunyi ketakutan. Apakah Tuhan membiarkan mereka takut?
Coba baca di situ. Ayat bagian B dari ayat 19. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagimu. Saudara, saya suka sekali bagian ini. Saya baca berkali-kali. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu mereka takut, saya katakan tadi, mereka takut ketika Tuhan katakan, kamu akan dianiaya, kamu akan menderita. Pada waktu mereka takut itu, lalu Tuhan datang. Apakah Tuhan cuma datang? Tuhan bilang apa? Coba baca. Damai sejahtera bagi kamu. Saudara lihat, dalam ketakutan seperti itu, bahkan sebenarnya dalam dosa mereka, Petrus melakukan dosa, saya sudah khotbahkan waktu lalu. Dalam dosa seperti itu, dalam ketakutan yang tidak pantas bagi orang-orang percaya, Tuhan tidak tinggalkan. Tuhan datang dan sudah? Oke. Maaf, saya mulai lari dari pertama, berarti selesainya jam 1. Minta maaf, ini masalahnya di perjalanan ini. Oke. Saudara yang sedang Tuhan Yesus, kenapa mereka takut? Saya mulai dari situ lagi ya. Kenapa mereka takut? Karena ternyata mereka ingat apa yang Tuhan katakan. Yaitu bahwa tadi di kitab Yohanes pasal 15 ayat 20, jika mereka telah menganiaya aku, maka mereka juga akan aniaya kamu. Sehingga mereka ketakutan. Tetapi saudara, ternyata dalam ketakutan mereka itu di ayat 19 bagian B, pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagimu. Damai sejahtera bagimu. Dalam keadaan takut, Tuhan tidak pernah meninggalkan murid-muridnya. Tuhan katakan damai sejahtera bagimu. Di ayat yang ke-20 juga sama, dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Sebelumnya mereka takut. Sesudah itu, Yesus berkata kepada mereka, damai sejahtera bagimu. Saudara masih ingat, dan pasti mereka ingat, ketika Tuhan juga berkata kepada mereka, damai sejahtera yang kuberikan kepadamu berbeda dengan yang dunia berikan. Jadi mereka tahu ketika Yesus bilang damai sejahtera bagimu, hanya Tuhan yang dapat memberikan damai sejahtera bagi para murid, dan mereka bersuka cita. Bayangin dalam ketakutan saudara, bagus sekali saudara kalau saudara berada di puncak ketakutan. Kalau kita berada di puncak ketakutan, lalu tiba-tiba Tuhan bilang pada kita, damai sejahtera bagimu. Bukankah kita akan bersuka cita? Orang suka bilang begini, Tuhan selalu datang tepat waktu. Pada waktu ketakutan, makanya jangan takut dengan ketakutan, saudara. Jangan takut dengan ketakutan. Kenapa? Karena pada saat kita berada dalam puncak ketakutan, seperti yang ditunjukkan kepada murid-murid ini, pada waktu mereka di puncak ketakutan itu, pada waktu itu Tuhan bilang pada mereka, damai sejahtera bagimu. Jangan baru takut dikit, sudah takut sekali. Harus takut sekali, baru takut sekali. Ngerti nggak, saudara? Saya juga nggak ngerti ini maksudnya. Ya, jadi gini, jangan baru dikit udah takut. Enggak, nanti kalau sudah gemeter setengah mati, baru takut. Karena pada waktu itu Tuhan akan datang dan bilang padamu, damai sejahtera bagimu. Damai sejahtera bagimu. Tepat waktu. Ini baru kejadian di tepat waktu. Tiba-tiba ada yang maksud kode. Nggak ada suara. Langsung pusing kan. Tepat waktu kan jadi kan. Kan mujizat ini. Ya kan? Jangan kalau sakit apa baru mujizat. Enggak, ini juga mujizat. Saya terima kasih Tuhan.
Jadi saudara-saudara kita dari tempat-tempat lain masih bisa dengar khotbah ini. Ya kan? Jadi sudah sampai di ketakutan yang luar biasa. Tuhan Yesus datang dan bilang, damai sejahtera bagimu. Cuma itu? Enggak. Dia tunjukkan ini saya. Ini luka, ini bekas luka, ini saya. Saya ini. Nanti di bagian lain akan dia bilang, hantu nggak punya kayak saya. Ini saya. Dan mereka bersuka cita. Setiap ada ketakutan dan Yesus datang, selalu ada sukacita di situ. Setiap ada ketakutan dan Yesus datang, selalu ada sukacita di situ. Ada sukacita bagi orang yang didatangi oleh Tuhan Yesus. Dan biasanya orang itu adalah orang-orang yang percaya padanya. Saudara yang sedang tulis, saya baru katakan tadi, ada saat orang takut, karena ternyata takut jangan sampai apa yang Tuhan katakan itu terjadi. Padahal kan Tuhan sudah bilang, nanti akan ada sampar, penyakit sampar, termasuk COVID. Nanti akan ada perang di mana-mana, nanti akan banyak darah di mana-mana. Tuhan sudah bilang, saudara baca aja di Matius 24, Tuhan sudah katakan itu. Lalu kita takut. Iya, ada orang yang bilang pada saya, Pak Soni, saya malas sekali baca Wahyu. Kenapa? Takut saya. Saya bilang, jangan Pak. Jangan takut kalau baca kitab Wahyu. Kenapa? Karena disitulah harusnya kita tahu bahwa Tuhan menjamin hidup kita. Ketika dia bilang, dalam keadaan takut, damai sejahtera bagimu. Kalau engkau tertekan, dia akan datang dan bilang, damai sejahtera bagimu. Lalu apa yang terjadi dengan orang-orang takut itu? Seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Kemudian dia mengembuskan mereka dengan Roh Kudus dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang, tetap ada, dosanya tetap ada. Nah loh, ini dia. Rupanya kita nggak bisa renungkan ini ayat 4 sampai 9 ya. Jadi panjang ini kalau saya mau bicara ini. Atau bagaimana kita tunda aja dulu ini nanti ya. Supaya bisa sampai 29. Kenapa? Karena ini masalah.